Bayangin deh suasana IGD yang super sibuk. Pasien datang dengan infeksi berat, dan di situ waktu rasanya jadi musuh utama. Setiap detik jadi penentu antara hidup dan mati. Anda tahu kan, di IGD itu nggak ada yang namanya waktu santai. Semuanya harus serba cepat. Memberikan antibiotik spektrum luas seringkali jadi langkah pertama kita. Ya, sebuah refleks untuk merebut kembali kendali dan menyelamatkan nyawa. Itu adalah tindakan pertama yang sangat krusial. Nah, ini dia dilema terbesarnya. Di satu sisi, kita punya tanggung jawab untuk menolong pasien yang ada di depan mata kita. Sekarang juga. Tapi di sisi lain, ada ancaman yang nggak kelihatan. Resistensi antimikroba atau AMR. Sebuah krisis global sunyi yang, jujur saja, ikut kita percepat setiap kali kita menulis resep antibiotik. Jadi bisa dibilang IGD itu adalah garis depan dari dua pertempuran sekaligus. Pertempuran melawan infeksi akut yang mengancam nyawa saat ini, dan pertempuran jangka panjang melawan bakteri super yang makin kebal sama obat-obatan kita. Oke, coba kita lihat datanya deh. Grafik ini dari data surveillance nasional kita sendiri menunjukkan tren yang terus terang bikin khawatir. Resistensi bakteri umum kayak E. coli yang menghasilkan ESBL atau MRSA itu trennya terus naik. Ini bukan lagi cerita di luar negeri loh, ini terjadi di rumah sakit kita sekarang. Pertanyaannya, kenapa sih susah banget menerapkan penggunaan antibiotik yang bijak atau stewardship di IGD? Jawabannya ya karena tantangannya itu unik banget di garis depan ini. Pasti Anda semua familiar banget kan sama ini. Diagnosis awal seringkali belum pasti, tapi tekanan buat main aman pakai antibiotik spektrum luas itu gede banget. Alur kerja juga super cepat, ditambah lagi kadang kita nggak punya akses cepat ke pedoman lokal atau peta kuman yang up to date. Faktor-faktor sistemik inilah yang seringkali membentuk kebiasaan kita, bukan karena kita kurang tahu. Tapi, di antara semua tantangan ini, ada satu kondisi di mana kita nggak bisa kompromi soal kecepatan, dan antibiotik itu mutlak diperlukan, ya, sepsis. 1 jam, cuma 1 jam. Inilah yang kita sebut jam emas atau golden hour. Banyak penelitian membuktikan setiap jam penundaan pemberian antibiotik pada pasien shock septik, angka kematiannya meningkat drastis. Jadi kecepatan di sini benar-benar jadi kunci untuk bertahan hidup. Mengikuti langkah-langkah di sepsis bundle ini sangat krusial. Coba perhatikan baik-baik langkah 2 dan 3. Kuncinya adalah ambil kultur, terutama kultur darah, sebelum dosis antibiotik pertama masuk. Tapi, dan ini penting banget, proses ambil kultur ini sama sekali nggak boleh bikin pemberian antibiotiknya jadi telat. Ini adalah dua sisi mata uang, perawatan sepsis yang efektif, sekaligus stewardship yang baik. Oke, kita udah tahu kapan harus gerak cepat. Sekarang pertanyaannya, pakai apa? Gimana caranya kita memilih antibiotik yang paling tepat secara empiris? Penting banget buat kita paham bedanya. Di IGD, peran utama kita itu di terapi empiris. Kita kasih tembakan pertama yang paling mungkin kena sasaran untuk menstabilkan pasien. Keputusan inilah yang nanti akan membuka jalan bagi tim perawatan selanjutnya untuk mengunci target dengan terapi definitif, begitu data mikrobiologinya keluar. Ini beberapa contoh rekomendasi awal ya, tapi lihat tulisan kecil di bawah itu? Inilah poin yang paling krusial. Selalu sesuaikan dengan peta kuman atau antibiogram lokal. Pilihan yang manjur di rumah sakit A belum tentu efektif di rumah sakit B. Inilah inti dari program stewardship atau yang kita kenal sebagai program pengendalian antimikroba di rumah sakit. Tapi jangan salah, tugas kita nggak selesai setelah dosis pertama masuk. Justru, kita ini yang memulai sebuah rantai estafet. Tugas kita adalah memastikan tongkat estafetnya bisa diterima dan dilanjutkan dengan baik oleh tim berikutnya. Nah, disinilah konsep deeskalasi berperan. Gampangnya gini, setelah kita tembak pakai senjata besar di awal, kita perlu evaluasi ulang. Apa bisa kita ganti senjatanya jadi lebih kecil dan spesifik, atau mungkin malah bisa kita hentikan sama sekali. Proses evaluasi ulang ini biasanya direncanakan sekitar 48-72 jam setelah dosis pertama. Supaya rantai estafet ini nggak putus, komunikasi dari IGD itu jadi kunci utamanya. Dokumentasikan dengan jelas kenapa antibiotik ini dimulai, apa dugaan kita, dan kapan harus dievaluasi lagi. Ini bukan cuma soal praktek terbaik loh, tapi juga jadi bagian dari standar akreditasi rumah sakit dan kunci sukses program stewardship secara keseluruhan. Jadi, mari kita simpulkan dalam 5 poin penting. Pertama, krisis resistensi itu nyata dan dimulai dari kita. Kedua, kenali sepsis, kejar jam emas. Ketiga, ambil kultur dulu, tapi jangan tunda terapi. Keempat, selalu gunakan peta kuman lokal sebagai panduan. Dan yang kelima, dokumentasi yang baik dan rencana deeskalasi adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk pasien dan tim perawatan selanjutnya. Coba kita renungkan sejenak kalimat ini.
Meresepkan antibiotik itu bukanlah tindakan rutin atau otomatis. Itu adalah sebuah keputusan sadar yang punya konsekuensi, baik untuk pasien di depan kita saat ini maupun untuk pasien-pasien kita di masa depan. Pertarungan melawan resistansi bakteri ini dimenangkan atau dikalahkan satu persatu. Satu pasien, satu shift, satu keputusan pada satu waktu. Jadi, saat Anda memulai shift berikutnya, pertanyaan ini ada di tangan Anda. Keputusan apa yang akan Anda ambil untuk menyelamatkan hari ini, sekaligus melindungi hari esok?